Halo semua fans SpongeBob, salam Goofy Goober. Gue udah lama vakum setahun dan ya mungkin ada yang nyariin, lu kemana? Ya kalau nggak ada yang nyariin ya nggak apa-apa sih. Dan gue balik lagi dan pengen aktif lagi di channel Busa Bob ini. Dan seperti yang tahun lalu, mungkin kalian udah nonton juga, kita ngebedah dubbingan SpongeBob. Yang waktu itu episode The Camping episode, episode Beruang Laut. Dan sekarang gue mau ngebedah atau ngebetulin dubbingan SpongeBob episode Band Geeks yang marching band itu. Pasti kalian semua tahu sebagai fans SpongeBob. Ini BTW salah satu episode favorit gue. Kenapa? Karena di episode ini Squidward bahagia endingnya. Gue suka banget episode SpongeBob di mana Squidward tuh endingnya bahagia. Karena hidupnya sudah terlalu sengsara. Dia kasihan banget. Tapi dia bahagia di episode ini. Gue seneng. Oke, gue bakal nunjukin dubbingan-dubbingan yang ngaco. Dubbingan Indo yang ngaco dari bahasa Inggrisnya. Sehingga jokesnya itu banyak yang hilang. Dan maknanya hilang juga. Oke, kita tahu episode ini ya. Kita hafal banget episode ini, para fans SpongeBob. Dimulai Squidward lagi main klarinet di rumah. Terus tiba-tiba datang dokter hewan, Jir. Nggak tahu entah dari mana. Tiba-tiba datang, katanya, kamu punya hewan yang terluka ya? Hewan yang sekarat ya, gitu. Habis itu dia banting pintu, dan Squilliam nelpon. Nah, mereka ngobrol tentang Squilliam yang udah sukses punya band. Sementara Squidward kagak. Dan mereka akan main di Bubble Bowl. Nah, terus Squilliam nggak bisa tampil dan dia minta Squidward yang gantiin, tapi Squidward terbata-bata dan si Squilliam langsung motong dan bilang, gue tahu lu nggak punya band gitu. Terus dia udah balik aja ke pelayanan makanan gitu. Lalu Squidward marah, langsung ngegas. Dia bilang begini di bahasa Indonesia. Tunggu dulu. Itu baru bisa terjadi jika aku sudah tidak laku lagi, bodoh. Aku punya band dan kami akan main di Bubble Bowl. Nah, di bahasa Inggris sebenarnya dia nggak bilang begitu, tapi dia bilang begini. Industry now. Hold it! It just so happens that I don't sell fast food. I do have a band. Nah, kita lihat ini jadi kehilangan makna karena sebenarnya di originalnya Squidward itu bohong. Dia bohong. Dia bilang dia itu bukan pelayan di tempat makanan di restoran, bukan gitu. Dia punya band gitu. Dia bohong tentang dua hal. Pertama, dia bukan pelayan restoran dan dia punya band. Itu dia bohong dua-duanya. Itu kebohongan semua. Terus akhirnya ya Squilliam nyuruh dia yang tampil dan akhirnya dia panik. Dan di sini Squilliam bilang di dalam bahasa Indonesia tuh gini. Fancy, semoga berhasil pada Selasa depan. Aku harap para penonton membawa banyak penyumbat telinga. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu nggak bilang penyumbat telinga. Tapi memang gue jujur, itu lucu juga sih jokesnya. Semoga penonton bawa penyumbat telinga. Ngejek banget, gila. Tapi bahasa Inggrisnya sebenarnya nggak itu. Ya beda tipis lah. Dia bilang, Good luck next Tuesday. I hope the audience brings lots of ibuprofen. semoga penonton bawa ibuprofen. Ibuprofen itu obat demam atau obat mual, obat sakit kepala gitu. Supaya mereka habis sakit kepala dengar penampilan Ben Squidward, mereka bisa minum obat gitu maksudnya. Tapi penyumbat telinga, honestly, jokesnya keren juga sih, walaupun beda gitu. Lalu lanjut ke scene yang dia nyebar flyer, nyebar selembaran, lalu dibaca oleh beberapa warga Bikini Bottom. Nah, ini scene ada yang dubbingnya juga keliru, sehingga jokesnya hilang. Nah, itu kan si Sandy baca begini. Sedang mencari penghasilan tambahan yang mudah dengan cara yang menyenangkan. Tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya nggak ngomong gitu, Jir. Beda banget, jauh banget gitu. Bahasa Inggris itu ngomong gini. Looking to add fulfillment to your dull life? Nah itu, jadi yang tertera di flyer itu. Ya, ingin memuaskan hidupmu yang membosankan, yang dungu. Nah, jadi bukan ingin mencari penghasilan tambahan. Bukan. Jadi Squidward lagi ngejudge kehidupan warga Bikini Bottom, katanya membosankan gitu, dungu. Parah banget sih Squidward ini. Tapi yang lucunya mereka kok malah pada mau ikut jadi tim marching band itu. Padahal udah diejek. Nah, scene keempat ini yang sangat gue sayangkan kenapa dubbingnya harus keliru. Karena ini salah satu kalimat legend dari Patrick yang dalam bahasa Indonesia dia bilang begini. Apa ranjau termasuk instrumen? Nah, di situ kan dia bahas apakah ranjau adalah instrumen. Tapi dalam bahasa orinya, bahasa Inggris, dia nggak ngomong gitu, anjir. Beda banget. Itu sayang banget, itu salah satu kalimat legend Patrick tuh. Pasti kalian juga tahu.
Dia bilang begini. Is mayonnaise an instrument? Nah itu, apakah mayones juga instrumen? Kocak, kocak. Oke, to be honest ya, ranjau itu juga sebenarnya lucu sih. Apakah ranjau instrumen gitu? Tapi harusnya dipertahankan aja kosakata diksi aslinya gitu. Apakah mayones instrumen gitu? Itu bakal buat lebih berkali lipat lebih kocak sih menurut gua. Jir, ini BTW si Sandy gimana cara main saxophone? Dia kan pakai helm. Terus masih di scene yang sama kan Patrick senyap tuh setelah dibilang mayones bukan instrumen. Dan dia lanjut nanya gini dalam bahasa Indonesia. Balap kuda juga bukan instrumen. Nah, Patrick angkat tangan lagi. Squidward langsung respon, balap kuda bukan instrumen katanya. Tapi sebenarnya sekali lagi di bahasa Inggris nggak itu. Bahasa Inggris tuh gini. Horseradish is not an instrument either. Nah, itu. Jadi yang dibilang horseradish bukan balap kuda, tapi lobak. Gue nggak tahu, mungkin dubber Indonesia ngira mirip lah ya. Horseradish sama horse racing. Balap kuda gitu. Jadi bilang balap kuda instrumen. Padahal lobak gitu. Tapi it's okay sih. Lucu juga ditanya balap kuda itu instrumen atau enggak gitu. Tapi ya lobak lebih original lah gitu. Oke, next. Nah, scene berikutnya yang dubbingnya itu ngaco. Kan ada tuh yang Patrick nendang si Sandy. Terus mereka bertengkar, berantem di luar. Terus Patrick masuk tuh. Dia ngomong gini. Apapun kejadian yang ada, acara ini harus tetap meriah. Nah, di bahasa Indonesia kan dia bilang, apapun yang terjadi, acara ini harus tetap meriah, katanya. Oke lah gitu, tapi nggak ada jokesnya, anjir. Di bahasa Inggris sebenarnya lebih kocak lagi gitu, lebih random lah si Patrick ini. Padahal kan kita tahu, lehernya udah kejepit di trompet. Tapi dia tetap bisa ngejokes gitu, atau mikirin hal lain, bukan mikirin lehernya itu. Dia bilang gini bahasa Inggrisnya. Whoever's the owner of the white sedan, you left your lights on. Nah, jadi itu yang dia bilang. Dia bilang, siapapun pemilik sedan warna putih, lampu mobilmu nyala gitu. Nah, dia bukan acara ini tetap meriah, nggak itu. Jauh banget, Jir. Tapi it's okay lah gitu. Nah, scene berikutnya, makna dubbingnya itu terbalik 180 derajat, Jir, dari aslinya. Yang Indonesia itu bilang begini. Dan aku yakin kalian sudah mendapat kemajuan sejak latihan kita yang pertama. Nah, jadi dibilang kan, aku yakin kita sudah dapat kemajuan sejak awal latihan. Tapi, aslinya tuh gini. And I know that you haven't improved since we began. Nah itu, malah dia bilang aku tahu kita nggak ada kemajuan sejak awal latihan. Kocak, kocak. Beda banget kan, maknanya jadi terbalik 180 derajat. Oke, scene berikutnya itu tipis aja perbedaannya, tapi maknanya jadi berubah. Squidward bahasa Indonesia bilang gini. Orang-orang bicara keras kalau mereka bersikap pintar, ya kan? Benar! Nah jadi dia bilang gitu, orang bicara keras kalau mereka bersikap pintar. Padahal di bahasa Inggris itu beda dikit. Begini. People talk loud when they want to act smart, right? Nah itu, orang berbicara keras kalau mereka mau terlihat pintar. Nah jadi kayak, biar kita kelihatan pintar, kita harus ngomongnya kuat gitu. Makanya akhirnya dia bilang, makanya kalau kita mau kelihatan mainnya bagus, kita harus main keras. Dan kalian tahu scene berikutnya, mereka main kuat banget, nggak beraturan, nadanya nggak jelas, fals semua, akhirnya kacanya pecah. Dan scene berikutnya mereka berantem. Nah pas Tuan Crab sama Harold, si ikan hiu itu berantem kan. Nah SpongeBob itu mencoba ngerelai mereka. Tapi habis itu si ikan cewek ngerespon gini bahasa Indonesia. Jadi begitu, seenaknya saja dia bicara pada kita. Nah dia nggak suka karena SpongeBob sok-sok jadi pahlawan gitu lah kan. Nah tapi dia bilang kayak gitu tadi. Oh iya, jadi seenaknya aja dia bicara sama kita. Nah ini sayang banget. Harus dubbingnya kok beda dari bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggris itu jokesnya kena banget gitu. Aslinya bilang gini. Oh, so now the talking cheese is gonna preach to us. Nah, itu ya. Jadi ikan cewek itu bilang, oh iya, dan sekarang keju yang bisa bicara ini sok bijak gitu. Sok nasihati kita. Jadi dia bilang SpongeBob itu keju. Padahal dia itu spons laut. Tapi ikan itu nggak tahu, dikira ini keju yang bisa bicara. Atau dia ngejek SpongeBob sebagai keju gitu. Nah itu bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya bukan, oh ya seenaknya saja dia bicara pada kita. Enggak, jauh banget. Sayang banget hilang jokesnya. Talking cheese, keju yang bisa bicara. Oke, next. Scene berlanjut ke Squidward yang murung, sedih, dan udah berdiri di depan pintu. Lalu dia mencurahkan isi hatinya, sedih banget karena mereka udah menghancurkan latihan marching band ini. Nah, habis itu kan ada scene dia pergi dan SpongeBob mulai menyemangati
tim marching band ini. Nah, nanti di ending mereka udah semangat. Ada satu ikan si Harold, dia teriak begini. Nah, tuh kan dia teriak, "Yeay, marching band." Tapi sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu dia itu nggak nyambung sebenarnya. Dia malah teriak kayak gini. A marching band. Yeah, for the firemen! Nah, itu. Dia malah teriak, "Yeay, untuk pemadam kebakaran." Jadi bukan marching band. Dan dia bukan melakukan ini untuk Squidward, tapi untuk pemadam kebakaran. Terus lanjut ke scene, Squidward jalan sedih ke Bubble Bowl. Dan dalam bahasa Indonesia dia bilang begini. Semoga saja aku tidak bertemu dengan band lain yang bermain. Aku hanya... Nah, bahasa Indonesia kan dia bilang gitu. Semoga nggak bertemu dengan band lain. Oke, masuk akal sih. Karena dia malu kan. Tapi, sekali lagi, in English, he didn't say that. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang gini. They're just gonna have to find another band to play. Nah, itu menurut gue lebih kocak. Karena dia bilang, oke, sepertinya gue harus mencari band lain untuk gue bawa main gitu. Which is kan mustahil gitu. Mustahil. Nggak mungkin lagi masih nyari band baru. Padahal udah di hari H. Tapi saking desperate-nya dia bilang begitu. Ya beda sih bahasa Indonesia-nya. Sayang banget lah. Nah, terus kita tahu scene-nya, akhirnya ketemu Squilliam, dia kaget, akhirnya bandnya muncul, lalu mereka naik lift ke atas gitu, ke stadion, ke lapangan. Terus Squidward bilang gini. Rasa ini terakhir kalinya aku menampilkan wajahku dalam pertunjukan di kota ini. Nah, dalam bahasa Inggris sama. Dia bilang, mungkin ini terakhir kali gue menampakkan diri di umum, katanya, di muka umum. Nah, tapi respon SpongeBob yang beda, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Sebenarnya kata-katanya mirip, tapi penyampaiannya jadi beda gitu. Penyampaiannya beda, maknanya jadi beda. Bahasa Indonesia bilang gini, respon SpongeBob. Hadapi dengan semangat, Squidward. Nah, dia bilang gitu kan, hadapi dengan semangat, Squidward. Padahal bahasa Inggrisnya nggak gitu. Bahasa Inggrisnya SpongeBob ini apa? Kocak. Dia itu dungu. Dia bilang kayak gini. I guess this will be the last time I can show my face in this town. That's the spirit, Squidward. Nah itu, dia bilang, kan Squidward bilang, aduh sepertinya ini terakhir kali aku menampakkan diri di muka umum. SpongeBob malah bilang, itu baru semangat. Nah, itu kan nggak nyambung anjir. SpongeBob nggak nyambung. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nyambung. Squidward sedih, SpongeBob menyemangati, semangat lah gitu, hadapi dengan semangat. Tapi bahasa Inggrisnya nggak gitu. Bahasa Inggrisnya Squidward sedih, terakhir kali muka umum, SpongeBob bilang, nah itu baru semangat. Padahal itu nggak semangat, tuh sedih. Tapi SpongeBob nggak ngerti. Autis. Memang dia ini autis kayaknya nih, SpongeBob ini. Aduh kocak. Bahasa Inggrisnya itu jokesnya murni-murni banget. Terus pas sudah sampai di atas kan, ada komentator ngomong, gini bahasa Indonesianya. Okay, football fans. Nah, penggemar sepak bola katanya kan. Nah, padahal kita yang orang Indo nontonnya, kok lapangan sepak bola gini ya. Nah, sebenarnya itu karena ya di bahasa Inggris sih memang football fans gitu. Tapi kan ini Amerika, dari kartun dari Amerika. Jadi football yang dimaksud itu rugby atau American football, bukan sepak bola. Kalau sepak bola kan dalam bahasa Inggris Amerika itu kan soccer. Makanya kita agak bingung karena beda culture, beda budaya gitu. Sepak bola. Makanya menurut gua dubbingannya sebenarnya harusnya penggemar rugby gitu. Jangan sepak bola. Sepak bola kita kenal ya football. Nah, itu jadi bingung kita kenapa. Tapi it's okay lah. Nah, terus kan mereka disambut sama para penonton kan. Meriah banget tuh. Lalu Patrick dan SpongeBob bilang gini. Meriah sekali sambutannya. Mungkin kita harus bijaksana menanggapinya. Nah, oke, kedengarannya cocok ya. Wah, sambutannya meriah banget. SpongeBob bilang, ya mungkin kita harus menanggapi dengan bijak gitu. Tapi sebenarnya, itu nggak ada jokesnya kan. Tapi sebenarnya, bahasa Inggrisnya itu ngeri banget. Bahasa Inggrisnya itu kocak banget. Mereka bilang gini. These are some ugly looking fish. Maybe we're near one of those toxic waste dumps. Nah, jadi itu yang mereka berdua bilang. Patrick bukan bilang, wah sambutannya meriah banget. Bukan. Tapi itu, dia bilang, anjir ini orang jelek-jelek banget mukanya gitu. Dia lagi ngejek penonton-penonton stadion itu. Katanya jelek mukanya. Terus SpongeBob bukan bilang, kita harus bijak. Enggak. Dia bilang, kayak tadi itu, dia bilang, mungkin kita lagi di tempat sampah kimia kali ya gitu. Mungkin kita lagi di tempat sampah kimia beracun gitu. Anjir lah. Jadi mereka duo kocak memang ini, duo gokil lah. Mereka itu rasis, mereka itu body shaming sama penonton-penonton stadion. Aduh kacau. Nah jadi itu dubbingnya beda dan jokesnya hilang lagi sekali lagi. Nah itu semua dubbing yang hilang.
Tapi gue kasih satu bonus yang kalau kita nggak ngerti konteks biota laut, ini susah banget lah. Di adegan Squidward mau datang ke tempat latihan, ada dia bilang gini, Dasar jam buatan tangan yang bodoh. Ingin meniup obo malah meniup siku. sebenarnya bahasa Inggris dia bilang begini, Stupid music rental clerk made me late. That trilobite didn't know an oboe from an elbow. nah itu dia sebenarnya nggak bahas pembuat jam tangan, dia lagi ngebahas penjaga toko musik. Dia kan bawa alat musik tuh, dia tuh nyewa ceritanya di toko musik. Dan dia ngejek si penjaga toko musik karena dia jadi terlambat. Karena penjaga toko musiknya ini nggak ngerti ngebedain oboe sama elbow. BTW itu mirip dalam bahasa Inggris kan, oboe sama elbow. FYI, oboe itu alat musik tiup. Elbow itu siku. Makanya karena mirip, jadi si penjaga musik ini nggak ngerti. Makanya Squidward jadi terlambat. Mungkin dia ngejelasin lah. Jadi terlambat datang latihan gitu. Nah terus kan di scene ini, dia juga ada nyebut si penjaga musik itu sebagai trilobite. BTW trilobite itu makhluk laut purba yang udah punah. Jadi dia kira-kira mau ngejek si penjaga toko musik itu, mau ngejek dia sebagai makhluk yang udah punah gitu. Si trilobite gitu, makhluk laut yang purba udah punah. Dia mau bilang, ya kayak kuno banget sih lu jir gitu. Masa nggak tahu beda oboe sama elbow, alat musik oboe sama siku elbow gitu. Kuno banget sih, lu kayak manusia punah gitu. Lu kayak makhluk punah. Nah kira-kira gitulah. Itulah jokesnya. Memang itu agak berat lah konteksnya. Tapi itulah yang gue bisa terangin. Oke, itu aja semua dubbingan SpongeBob di episode Ben Geeks yang hilang, yang beda dari bahasa Inggris dan jokesnya jadi hilang. Jadi gue harap kalian jadi ngerti dan dapat jokes aslinya gitu. Oke, sampai ketemu di video lain di channel Busa Bob ini. Oke, dan tetaplah berada di jalan setan anak-anak.